Alhamdulillah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran PKN dan saat ini kalian sudah memasuki level berikutnya yaitu kelas 8 ya. Oke guys, kita lanjut. Nanti eh, kita akan belajar tentang ini adalah tujuan pembelajaran kita. Bisa dibaca dulu. Lanjut. Nah, kedudukan fungsi dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI dan untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bisa dibaca yang merahnya. Kemudian penempatan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikukuhkan pada tanggal 11 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramida. Artinya adalah setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaranya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Yang berikutnya, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Menjadi sumber semangat untuk untuk mewujudkan nilainya yang termuat dalam Pancasila sendiri, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga, satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Nah, karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Pancasila menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai yang berikut ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam KBBI, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau satu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenaran untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dan demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik materi-materi yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda sukses dan kita bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Ya. Untuk pertanyaan bisa langsung japri ke saya di WhatsApp 0822 14 18 19 86 0822 1418 1986 atau di Facebook Messenger Alfian Zulfikar atau di IG Direct Messenger bisa di @alfianzulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.